Nipu gue, kagak dibayar. Kalau gue sekarang kalau misal gue nipu dia, kok dia tinggal di rumah gue selama 4 bulan lebih. Nah, persoalannya gue mau pulangin 50%, dia kagak mau, itu doang masalahnya. Dilaporkan atas tuduhan penipuan dan penggelapan oleh orang yang akan membeli rumahnya, Dorce Gamalama justru mengaku dirinya yang telah dirugikan. Dorce yang berniat menjual salah satu rumahnya di Jatibening, Bekasi senilai 825 juta sudah menunggu pelunasan selama 1 tahun. Proses jual beli akhirnya batal lantaran Dorce tidak ingin sertifikatnya dijadikan jaminan di bank. Karena tidak mencapai titik temu, Dorce akhirnya dilaporkan karena hanya akan mengembalikan setengah uang yang telah dibayarkan kepada Dorce. Sementara Umar, calon pembeli rumah, meminta seluruh uang dikembalikan. Maka dengan laporan Umar ke polisi, Dorce benar-benar merasa dirugikan. Menyetujuinya, ini suratnya, ini ada, ini surat, subjeknya ada persetujuan kredit, ya. Jadi setelah persetujuan kredit untuk proses jual beli, ternyata sertifikatnya Dorce gadekan ke pihak ketiga, yaitu ya. Setelah dia terima uang dari kami, dia gadekan suratnya. Tidak ada sertifikat, batal lah proses bank. Tapi Dorce berjanji akan menebus surat sertifikat itu dan memberikan lagi. Akhirnya klien kami mengajukan lagi ke. Nah, setelah menyetujuinya, yaitu ini suratnya, persetujuannya, Dorce tidak bisa lagi menunjukkan sertifikat yang ada. Gitu. Berarti dia belum menebusnya. Dorce kami dengar berhasil jual rumah yang di Lubang Buaya. Lalu dia membatalkan sepihak jual beli dengan klien kami yang di Bekasi. Dengan arogannya dia bilang, saya nggak akan kasih 240, saya hanya mau kasih 120, itu pun nyicil. Nah, klien kami tidak bisa menerima karena nggak ada dasar untuk itu. Jadi permasalahannya sebenarnya gue yang dirugiin secara materi ya, karena dia kan tidak menepati janjinya dia. Dan rumah gue itu sudah gue jadiin sama dia tuh 825. Sekian bulan dia nggak bayar, pernah bayar cerit. Nah, satu lagi, waktu surat gue itu gue taruhlah ke pengadilan misalnya, itu dia berjanji akan membayarkan bunganya. Nah, bunganya itu nggak ada, semua ada kok, semua udah gue rekam, omongan semua udah gue rekam sampai udah rekam. Tinggal ini aja, tinggal nunggu polisi aja. Kemudian kan Bunda nunggu pembayaran selanjutnya, pelunasan. Tapi ditunggu-tunggu nggak ada. Kalau lunas gue keluar. Setahun tuh prosesnya. Ternyata orang kalau beli rumah itu via KPR. Di mana-mana begitu. Ternyata ini enggak. Dia rencana pinjam sertifikat Bunda digadaikan untuk pinjam uang. Nah, dia pinjam uang untuk sisanya itu. Datanglah surat dari katanya disetujui pinjamannya. Bang pasti minta sertifikat asli dong, baru keluar uang. Ya Bunda nggak mau. Uang dulu dong. Uang dulu dong. Kan itu prosesnya jual beli. Dia yang batalin. Karena dia Kan dia nggak bayar-bayar. Karena dia nggak bayar-bayar kan udah setahun. Terus setelah ke notaris, di notaris dibatalin, suruh pulang. Di kesempatan yang sama, Dorce juga membantah menyuruh Umar tinggal di rumahnya. Ia mengaku justru Umar yang meminta agar menempati salah satu rumahnya. Selama sekitar 3 bulan, Umar menempati rumah Dorce. Sementara pihak Umar menuding Dorce sengaja memintanya tinggal untuk mendapatkan kepercayaan Umar. Dia kontrakannya habis sama ponakan saya, minta izin mau tinggal di situ. Bukan saya. Apa itu untuk harga? Enggak untuk harga, free. Apa dikasih sih, Bu?
Yalah kasihan, kita kasihan. Oh tidak, saya tidak suruh dia. Saya tidak yang dia justru dia ngemis minta sementara tinggal di rumah saya. Bukan saya nyuruh dia gitu. Udahlah jangan. Itu tingkat nggak bayar juga, Bu? Enggak bayar, dia bayar listrik aja. Dan lokasinya itu saya waktu itu tuh saudara saya bilang, Bu, ya udah kalau itu ya terserah, namanya Pak Aat, ya udah di rumah gadang aja saya bilang. Rupanya dia milih rumah yang rumah yang ada kolam renangnya. Justru dia yang nipu gue, kagak dibayar. Kalau gue sekarang kalau misal gue nipu dia, kok dia tinggal di rumah gue selama 4 bulan lebih. Nah, persoalannya gue mau pulangin 50%, dia kagak mau, itu doang masalahnya. Kan gue udah kecewa dia. Dan pinjaman dia di bank, semua bank ditolak, ada kok buktinya. Udah jangan diperpanjang lagi, udah ditolak. Meski harus berurusan dengan hukum, Dorce rupanya tak gentar. Ia bersikap tenang dan mengaku memiliki bukti bahwa dirinya tak bersalah. Bahkan Dorce berharap secepatnya mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian agar bisa meluruskan permasalahannya. Lantas, benarkah ia berniat melaporkan balik pelapor karena mencemarkan nama baiknya? Biar cepat dipanggil, maksudnya biar kita kasih penjelasan, bukti-bukti yang kita pegang. Kalau dia kuat juga nggak apa-apa, kita serahin aja lah. Ada bukti tambahan ucapannya, terus ngomong saya sama Pak Umar juga ada janji-janjinya Pak Umar, saya pegang semua, saya rekam. Kita justru kalau sudah kita justru menunggu seandainya nanti ada laporan, ada hal-hal yang menyangkut pribadi saya yang juga akan saya laporkan. Jadi selesaikan satu-satu.